Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua di Rumah Film Movie. Ngomong-ngomong, apa kabar kalian semua? Semoga dalam kondisi baik-baik aja ya. Dan pada kesempatan kali ini, Rumah Film Movie akan membahas sebuah film dengan genre animasi yang berjudul Frozen 2013. Film ini menceritakan tentang seorang putri pemberani yang bertualang bersama manusia gunung untuk mencari kakak perempuan sang putri yang menyebabkan kerajaan mereka mengalami musim salju abadi. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasan filmnya. Film ini dimulai dengan diperlihatkannya beberapa orang pekerja yang sedang memotong dan mengambil balok es untuk dibawa ke Arendelle dan dijual. Tak hanya orang dewasa, ada seorang anak kecil yang bernama Kristoff dan seekor anak rusa yang bernama Sven juga ikut mencari balok es. Dengan penuh semangat, Kristoff mengambil balok es dan membawanya ke kereta seluncur pribadinya. Kemudian Sin pun berpindah ke kerajaan Arendelle. Di dalam istana tersebut, terlihat seorang anak gadis kecil yang bernama Elsa tengah tertidur. Tak lama kemudian, Elsa dibangunkan oleh adiknya yang bernama Anna untuk bermain boneka salju dan Elsa pun menyetujuinya. Mereka berdua pergi ke ruangan yang sepi dan luas. Di sana, Elsa mulai mengeluarkan sihir esnya yang membuat Anna menjadi takjub dan terpukau. Kemudian mereka membuat boneka salju yang mereka namai Olaf. Setelah itu, Anna bermain lompat-lompatan salju. Namun, karena Anna yang terlalu cepat dalam lompat, membuat Elsa sulit mengimbanginya, yang mengakibatkan Elsa terpeleset dan tidak sengaja mengeluarkan sihirnya yang mengenai tepat di kepala Anna. Anna pun terjatuh dan pingsan. Hal itu membuat tubuhnya menjadi sedingin es dan merubah beberapa helai rambutnya menjadi putih. Kemudian Elsa menangis dan memanggil kedua orang tuanya. Tak lama setelah itu, orang tuanya pun datang dan membawanya ke tempat troll. Di tengah perjalanan, Kristoff dan Sven pun melihatnya, kemudian mengikutinya. Sesampainya di sana, Raja pun langsung memanggil para troll, dan para troll pun menghampirinya. Kristoff dan Sven yang tengah mengintip pun diadopsi oleh wanita troll, karena Sven dan Kristoff yang sangat menggemaskan. Kembali lagi kepada Anna yang sedang diobati oleh kakek troll, Grandpappy. Dia menghapus semua ingatan Anna tentang semua sihir Elsa. Kemudian Grandpappy mengatakan pada Elsa kalau sihirnya akan semakin tumbuh besar dan kuat. Oleh karena itu, Elsa harus bisa mengendalikannya untuk mengalahkan ketakutan yang akan menjadi musuhnya. Maka dari itu, Raja mengambil keputusan untuk menutup gerbang, merahasiakan kekuatan Elsa, mengurangi jumlah pegawai dan membatasi Elsa dengan orang lain, termasuk Anna sendiri. Setelah kejadian itu, Elsa kini mengisolasi dirinya dari dunia luar. Ketika Elsa sedang melihat keluar jendela, ia tak sengaja membukukan pegangan jendela yang ia pegang. Kemudian ayahnya memberikan Elsa sarung tangan dan seraya berkata "Conceal, don't feel", yang artinya sembunyikan dan rahasiakanlah. Waktu demi waktu mereka pun tumbuh besar. Pada saat itu, kedua orang tua mereka berpamitan untuk pergi berlayar selama 2 minggu lamanya. Namun, dalam perjalanan, kapal mereka tersapu badai yang sangat besar dan menyebabkan kapal mereka tenggelam pada saat itu juga. Arendelle kini sangat berduka, terlebih lagi Elsa dan Anna. Tiga tahun berlalu, Elsa kini akan dinobatkan menjadi ratu. Semuanya pun bersiap-siap untuk penobatan itu. Banyak rekan-rekan dagang Arendelle dan para bangsawan yang datang untuk penobatan itu. Hari itu, Elsa merasa cemas dan gelisah. Ia takut akan kekuatan selama ini tak bisa ia kendalikan akan diketahui oleh semua orang dan melukai mereka. Kembali kepada Anna, ia sangat senang dan semangat. Kala ia tahu hari itu adalah hari penobatan, karena gerbang akan dibuka setelah sekian lama. Anna pun amat riang gembira, karena ia akan bertemu orang-orang baru. Anna bernyanyi ke sana kemari sambil keluar gerbang tanpa memperhatikan jalan. Dan tertabrak oleh kuda dan hampir saja ia terjatuh ke danau. Namun tidak, ia dibantu oleh seorang pangeran yang bernama Hans dari Kepulauan Selatan.
Ia pun berkenalan dengan Anna dan meminta maaf karena telah menabraknya tadi. Tak lama, suara bel penobatan pun berbunyi, dan Anna pun harus pergi. Di dalam istana, Elsa sedang menjalani ritual penobatan dirinya. Ia mengikutinya dari awal hingga penobatan pun selesai. Pada malam harinya, pesta dansa pun dimulai. Saat itu, Elsa dan Anna tengah berbincang-bincang. Tak lama, datang Dirk dari Whistletown mengajak Elsa untuk berdansa. Namun, Elsa menolak ajakannya karena ia tak dapat berdansa, dan menawarkan adiknya dan Anna pun berdansa dengan Dirk. Setelah Anna selesai berdansa, ia datang menemui Elsa dan mengatakan ia ingin suasana pada hari ini untuk menjadi selamanya. Tapi Elsa bilang ia tak bisa. Hal itu membuat Anna menjadi sedih, dan ia pergi meninggalkan Elsa dan bertemu dengan Hans. Mereka pun berdansa, berjalan berdua dan saling bertukar pikiran. Setelah itu, mereka berdua bernyanyi bersama, dan tak lama Hans menyatakan perasaannya pada Anna untuk mengajaknya menikah, dan Anna yang masih polos menerimanya. Kemudian mereka berdua datang menghampiri Elsa untuk meminta restu. Namun Elsa tentu saja tak merestuinya, karena mereka baru saja bertemu hari itu. Tak lama setelah itu, Elsa meminta penjaganya untuk mengakhiri pesta dan menutup gerbang. Anna pun kesal karena Elsa tak merestuinya, hingga ia menarik sarung tangannya, dan Anna pun memaki Elsa yang membuat Elsa menjadi cemas dan ketakutan. Ia tak sengaja mengeluarkan sihirnya di depan semua orang. Elsa pun pergi dan keluar dari tempat dansa. Namun Dirk dan bodyguard-nya mengejar Elsa dan membuatnya semakin takut. Elsa pergi ke danau, dan danau yang Elsa bijaki menjadi membeku. Elsa pun pergi berlari ke gunung utara. Dan saat itu juga terjadi turun salju di Arendelle, dan Anna memutuskan untuk mengejar Elsa dan menyuruh Hans untuk mengambil alih Arendelle, dan Anna pun pergi. Kembali kepada Elsa yang kini telah berada di gunung utara dan menyanyikan lagu Let It Go. Kala itu Elsa membuat boneka salju dan mendirikan istana es yang sangat besar dan megah. Singkat waktu, Anna yang mencoba mencari Elsa terus menyusuri hutan. Sampai pada ketika di perjalanan, kuda yang ditungganginya terkejut akan salju yang jatuh dan pergi berlari meninggalkan Anna sendirian. Anna yang kini terus menyusuri hutan sendirian sampai malam hari. Beruntung dirinya menemukan rumah pedagang di hutan itu. Ketika Anna berada di dalam rumah tersebut, ia berbincang-bincang dengan penjualnya. Tak lama, seorang pria pun datang. Ya, dia itu adalah Christoph. Christoph ingin membeli wortel dan beberapa peralatan. Namun, sang pedagang memberikan harga yang terlalu tinggi. Ia pun melakukan tawar-menawar sampai Christoph mengatakan bahwa pedagang itu seorang penipu. Dan Christoph pun ditendang keluar dari rumah pedagang itu. Kemudian, Anna menghampiri Christoph dan Sven yang tengah berada di tempat penyimpanan rumput kering. Anna mengatakan untuk mengantarnya ke Gunung Utara, dan Christoph pun menyetujuinya. Mereka pun segera pergi menyusuri hutan. Namun, ketika di tengah perjalanan, mereka dikejar oleh kawanan serigala. Mereka pun takut dan panik setengah mati. Untungnya di depan mereka ada jurang yang cukup tinggi. Lalu mereka melompat ke seberang jurang itu, dan mereka pun selamat. Namun, kereta luncur Christoph terjun ke jurang dan terbakar hangus, padahal ia baru saja melunasinya. Christoph merasa kesal akan hal itu, dan membiarkan Anna untuk pergi sendirian. Namun, ia pun tak tega kalau Anna harus pergi sendirian di hutan ini. Ditambah bujukan dari Sven, akhirnya Christoph mau lagi ikut bersama Anna, dan ia memutuskan untuk ikut pergi bersama lagi. Ketika dalam perjalanan, mereka bertemu dengan boneka salju yang dapat berbicara. Ia bernama Olaf, dan mereka pun berkenalan. Kemudian Anna menanyakan di mana Elsa kepada Olaf, dan Olaf dengan senang hati mengantarkan mereka karena Anna yang menjanjikan musim panas yang indah untuk Olaf. Singkat cerita, mereka sampai di Gunung Utara dan telah berada di depan istana es. Anna pun mencoba masuk ke dalam istana tersebut dan meminta Christoph dan Olaf untuk menunggu di luar sebentar. Anna yang kini telah berada di dalam istana, sekarang telah bertemu dengan Elsa. Ia memuji istana dan penampilan Elsa yang terlihat berbeda. Kemudian, Anna meminta maaf kepada Elsa atas semua yang telah terjadi. Tak lama setelah itu, Olaf pun datang menghampiri mereka.
Elsa pun terkejut, ternyata boneka salju buatannya dapat hidup. Anna mengatakan bahwa dirinya ingin hidup bersamanya seperti dulu lagi. Namun, jelas Elsa tidak mau. Mengingat masa lalunya, ia tak ingin hal buruk terjadi lagi pada Anna. Elsa pun langsung meninggalkan Anna dan naik ke lantai atas. Namun, Anna tetap mengejarnya. Elsa memintanya untuk meninggalkannya sendiri, tapi Anna tetap berusaha membujuk Elsa untuk ikut pulang bersamanya ke Arendelle. Kemudian, Anna menyampaikan kalau Arendelle sekarang sedang tidak baik-baik saja, dan Elsa sudah membekukan semua tempat. Elsa yang mendengar hal itu menjadi sangat terkejut, dan ia merasa ketakutan, yang membuatnya menjadi panik. Elsa pun kembali tak bisa mengendalikan kekuatannya, dan tak sengaja melukai Anna. Kemudian, Kristoff datang menghampiri Anna yang terluka. Setelah itu, Elsa membuat golem es untuk mengusir mereka dari istananya itu. Golem es pun melempar mereka keluar dari istana. Namun, Anna yang kesal karena telah dilempar oleh golem es, dia melempar golem es itu dengan bola salju, yang membuat golem es menjadi marah, dan mulai mengejar mereka. Hingga, akhirnya mereka pun terjun ke jurang dan mendarat di tumpukan salju. Setelah itu, Kristoff melihat rambut Anna yang berubah menjadi putih. Ia pun segera mengajak Anna ke tempat keluarganya untuk disembuhkan dari sihir Elsa tadi. Di lain sisi, terlihat Elsa merasa bersalah akibat kejadian tadi dan berusaha untuk mengendalikan kekuatannya. Perjalanan, Kristoff menceritakan masa lalunya yang dimana ia dulu hanya hidup berdua dengan Sven, sampai ia dirawat oleh keluarga barunya. Sesampainya di rumah keluarganya Kristoff, Anna dan Olaf pun terkejut, karena keluarga Kristoff adalah sekumpulan batu. Anna pun mencoba untuk pergi, namun tak lama setelah itu, batu-batu tersebut bergerak dan berubah menjadi para troll. Para troll sangat senang atas kedatangan Kristoff bersama Anna. Kemudian, Kristoff membawa Anna ke tempat Grandpappy untuk memeriksakan keadaan Anna yang makin parah. Dengan berat hati, Grandpappy mengatakan bahwa dirinya tidak bisa menyembuhkan Anna. Hanya cinta sejati yang dapat menyembuhkannya, karena bagian hati Anna lah yang terluka. Anna harus segera mencairkan es yang ada di hatinya. Kalau tidak, Anna akan berubah menjadi es untuk selamanya. Kembali pada Hans beserta rombongan telah berada di istana Elsa untuk mencari Anna. Tiba-tiba saja mereka diserang oleh golem es yang tadi, dan terjadilah pertempuran antara pasukan Hans melawan golem es. Namun, ada dua pasukan Duk yang berhasil masuk ke istana Elsa. Mereka berdua berniat untuk membunuh Elsa. Untungnya, Elsa berhasil mencegahnya. Kemudian, Hans bersama pasukan yang telah berhasil mengalahkan golem es bertemu dengan Elsa. Namun, pasukan Duk tetap berusaha membunuh Elsa. Hans yang melihat hal itu langsung berlari dan menghentikannya. Tembakannya pun meleset dan mengenai lampu yang ada di atas, dan terjatuh di bawah Elsa. Elsa yang menghindari itu terjatuh dan pingsan. Singkat waktu, kini Elsa telah berada di penjara Arendelle, dan Hans pun datang. Kala itu, ia mengatakan alasannya mengurung Elsa untuk menyelamatkan Elsa, agar tidak dibunuh oleh pasukan Duke, dan Elsa pun meminta Hans untuk melepaskan dirinya. Namun, Hans harus meminta persetujuan dari yang lainnya, dan ia pun pergi. Di lain sisi, Kristoff pun telah sampai di gerbang Arendelle. Kristoff pun menitipkan Anna untuk segera dibawa pada Hans. Kemudian, Kristoff pun pergi dari sana. Di dalam istana, terlihat Anna dan Hans yang sudah bersama. Anna meminta Hans untuk menciumnya. Namun, Hans tidak mau. Dia mengatakan kalau dia tidak mencintainya, dan dia hanya tinggal membunuh Elsa untuk dapat menguasai Arendelle. Dan ia pun pergi meninggalkan Anna sendirian dan mengunci pintunya agar Anna mati kedinginan. Kemudian, Hans kembali bersandiwara di depan para bangsawan. Ia mengatakan kalau Anna telah meninggal di pelukannya, akibat dari kutukan Elsa. Para bangsawan memberikan keputusan mereka pada Hans, dan Hans pun ingin Elsa dihukum mati. Kemudian terlihat Elsa yang masih berusaha untuk kabur dari penjara. Di detik-detik akhir sebelum kedatangan Hans, Elsa berhasil melepaskan diri. Di lain sisi, Kristoff yang sudah berada di atas gunung melihat Arendelle yang ditutupi badai salju. Kristoff pun langsung bergegas menuju kembali ke sana bersama dengan Sven. Kemudian, di tempat Anna, ada yang membuka pintu. Ya, itu adalah Olaf dan hidung wortelnya. Olaf yang melihat keadaan Anna berusaha menyalakan api untuk memberikan Anna kehangatan sementara. Setelah itu, Anna bercerita tentang apa yang terjadi pada Olaf.
Anna mengatakan kalau ia tidak tahu apa itu cinta sejati. Olaf yang mendengar hal itu mencoba menjelaskan kalau cinta sejati itu seperti Kristoff yang mengutamakan orang lain selain dirinya. Kemudian angin bertiup sangat kencang hingga membuka jendela. Olaf pun ingin menutup jendela itu. Namun, Olaf melihat Kristoff bersama Sven sedang menuju kembali ke tempat mereka. Anna yang mendengar itu meminta bantuan Olaf untuk mengantar dirinya ke tempat Kristoff. Mereka berdua pun bergegas keluar dari istana. Terlihat kondisi Anna yang semakin parah, dan Anna sudah kehilangan keseimbangannya akibat badai yang sangat besar. Kemudian, terlihat Elsa yang sedang berhadapan dengan Hans. Hans memberitahu kalau Anna sudah meninggal akibat dari perbuatan Elsa. Elsa yang mendengar itu merasa bersalah. Kemudian, badai yang tercipta tadi menjadi berhenti seketika. Melihat Elsa yang lengah, Hans ingin membunuh Elsa dari belakang. Tiba-tiba saja, Anna datang dan di saat itu pula, tubuhnya membeku menjadi es, yang membuat pedang yang dipakai Hans menjadi hancur. Kemudian Elsa bersedih karena melihat Anna telah membeku menjadi es. Ia pun memeluknya sambil menangis terseduh-seduh, dan Anna pun kembali menjadi manusia. Olaf pun menyadari kalau ini merupakan cinta sejati dari sepasang saudara yang dimana Elsa dan Anna selalu berusaha melindungi satu sama lainnya. Elsa pun menyadari sesuatu dengan kekuatannya. Ia bisa mengendalikan kekuatannya jika ia merasakan sebuah cinta. Setelah mengetahui hal itu, terlihat Elsa mengangkat semua salju dan es yang ada di Arendelle dan menghilangkannya. Karena semuanya sudah dihilangkan, Olaf pun ikut meleleh. Namun, Elsa memberikannya salju pribadi, yang membuatnya akan tetap senantiasa. Kemudian Anna menghampiri Hans untuk memukulnya atas perbuatannya. Setelah kejadian itu, Hans akan dikembalikan ke kerajaannya, dan perjanjian untuk kerjasama Arendelle dengan Whistledown pun telah dihapus. Scene pun diakhiri dengan Elsa yang membuat lapangan es dan salju untuk berpesta ria bersama penduduk Arendelle, termasuk Anna, Kristoff, Sven, Olaf, dan lainnya. Dan film pun berakhir. Bagaimana? Cukup menarik dan sangat seru, bukan? Dan IMDb untuk film ini adalah 7,4. Dan menurut Rumah Film, cocok diberi nilai 8,0 karena film yang seru dan sangat menghibur. Mungkin segini dulu pembahasan film Frozen 2013. Thanks for watching and see you on next video.